Halo guys, balik lagi di Ugi Kevin Official. Nah, kita lanjut dalam kasusnya si Sagus ya, dan ini beritanya malam tahun baru kemarin ya, berdasar dengan istrinya bersama Nia Daniati Farhat dan Agus. Yuk kita lihat beritanya guys. Mantap bersama Agus dan istri romantis mendengarkan lagu-lagu mesra yang dinyanyikan Bang Farhat Abbas dan Nia Daniati. Fiksi dari tukang telur gulung, Agus Nennya nanti bakal nangis di pojokan ya. Uang donasi Agus mana? Wawa, uang donasi Agus mana? ntar ininya kayak sabdor ya kan. Uang donasi hilang, solusinya joget. Wawa, Agus wadidaw. Wawa, Agus wadidaw. Iya kan, ntar wawanya bilang, bodo amat, emang gua ngurusin lu Gus, ya kan, yang penting utang gua lunas Gus, ya kan, lu mau tinggal di kolong jembatan, lu mau dapet donasi, mau enggak, mau di, ya kan, pokoknya intinya lu mau jadi gelandangan, gua pikirin. Ntar mau wawa gitu, terus tinggalin deh sama bini. Alamak, perih banget hidup lu Gus. Prediksi dari tukang telur gulung, Agus Nennya nanti bakal nangis di pojokan ya. Uang donasi Agus mana? Wawa, uang donasi Agus mana? Apakah dari Sumargo tulus atau mau mencemparkan nama baiknya menyelesaikan masalah donasi atau Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas tentang Denny Sumargo ya, dan pemindahan uang donasi dari Agus ke NTT. Jadi begini, saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian benarkah tulus Denny Sumargo ingin uang Agus itu didonasikan kepada orang lain, ataukah Denny Sumargo hanya ingin menyelamatkan channel YouTube-nya? Denny Sumargo ingin menyelamatkan channel YouTube-nya. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, beberapa hari yang lalu atau bulan lalu Denny Sumargo pernah bilang, saya sudah tidak mau mencampuri urusan Agus lagi, kecuali kalian mau damai, hubungi saya, kata Denny Sumargo. Itu sebelum rekaman Farhat dan Densu tersebar. Nah, kemudian tersebarlah rekaman Farhat dan Denny Sumargo. Kemudian Denny Sumargo dibully. Banyak yang bilang ular, banyak yang bilang sengkuni, banyak yang bilang ayo kita unfollow Denny Sumargo. Denny Sumargo dibully. Nah, pertanyaan saya, setelah Denny Sumargo dibully, banyak yang unfollow. Pertanyaan saya, apakah tidak karena itu kemudian Denny Sumargo tiba-tiba masuk lagi karena rekaman itu dan karena bulian netizen kepada dia? Akhirnya Denny Sumargo mau menyelamatkan channelnya, dia kemudian masuk lagi ke kasus Agus. Ya, apa bukan karena menyelamatkan itu? Kemudian kalian bertanya, apa pengaruh, Bang? Pengaruh. Dr. Richard Lee waktu dulu podcast dengan Agus tidak berani menayangkan Agus. Ketika ditanya Farhat kenapa tidak ditayangkan, Dr. Richard Lee bilang takut dibully. Ya, sama dengan Densu, kayaknya dia takut karirnya redup gitu loh, dibully oleh para fans pembela Nopi. Kemudian dia mengajak Nopi dan Gary, padahal yang bermasalah juga Agus, tapi cuma sepihak, Gary dan Nopi. Langsung Densu bertanya pada Nopi, kita bawa kemana uang donasinya? Kata Nopi, ke NTT. Berarti di sini Densu masuk lagi dan langsung mengambil keputusan sendiri. Ya, dia yang berinisiatif. Jadi bagi saya dia lebih condong menyelamatkan channel YouTube-nya agar kembali naik namanya. Padahal yang bermasalah Nopi dan Agus, tapi yang selalu diundang Nopi dan mengambil keputusan cuma bersama Nopi, Densu dan Pablo. Ya, jadi bagi saya ini tidak netral ya. Ya, yang saya sayangkan sekarang demi channel YouTube Denny Sumargo kembali masuk. Nanti kalau kena masalah, disomasi atau dilaporkan, dibilang penyelewengan donasi, kena lagi dia. Berarti bagi saya ini Denny Sumargo bukan cara penyelesaian masalah yang bijak ya. Itu aja. Coba sebelum lo keluar tuh perbaiki muka lo ya, jangan kedip gitu lo guys. Aduh, muka lo aja masih. Dan di belakangnya juga ini kayak rumah terbengkalai guys.
Kita lanjut lagi di berita selanjutnya. Makanya saya ingatkan kepada Denny Sumargo, Pak Denny nggak usah ikut campur situ Pak. Ya kan? Kenapa? Nanti Pak Denny repot. Pak Denny udah mundur, tidak mau terkait dengan donasi, udah capek, kenapa ikut campur lagi? Nanti kalau misalnya disomasi, dilaporin lagi sama Agus, gimana dampaknya? Kan tidak bagus. Karena bagi kami, Pak Denny adalah pahlawannya Agus. Nah, jadi sudahlah, saya sarankan sebagai kawan ya, saya nggak mau berhadapan ribut sama kalian lagi. Tapi saya ingatkan, sudah. Dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Yang dana itu diperuntukkan adalah untuk Agus. Tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada yang berani. Saya tahu. Alvin sembuh, Farhad Abbas kambuh lagi. Jadi si kodratnya balik-balik ya, dari si Farhad ke Alvin, si Alvin ke Farhad. Aduh, kamu selesai-selesai. Yuk kita lihat lanjut lagi guys. Keluarganya dari Wawa, keluarganya dari anak-anak Wawa, orang tuanya, gini loh, punten bukan menasihati atau menggurui. Kalian ini korban, kalian dibantu oleh donatur. Kemudian ada permasalahan konflik antara kalian dengan Novi. Jangan pergilah orang ke polisi. Didikan macam apa yang kita mau kasih kepada anak-anak kita kalau kayak begitu? Kamu, saya orang tua, kamu anak saya kasih kamu uang. Buat apa nak? Aku mau pakai buat beli buku tulis. Saya kasih ke kamu. Kamu pergi beli permen. Saya tahu, saya tegur. Ya kan? Kemudian saya tegur, kamu ngerengek-rengek sama saya. Balikin uang itu. Balikin. Kamu pergi pukul saya, kamu kata-katain saya secara harfiah. Apakah kalau kamu ada di posisi saya dan saya anak itu, kamu akan kasih nggak duit itu kalau saya akan pukul kamu apa segala macam? Kalau begitu yang dikip dulu. Kenapa kamu keep? Iya, karena harus dididik dulu. Karena didikannya lebih penting daripada uangnya. Gitu. Masalah lain. Karena saya tidak ada tujuan untuk celakain siapapun. Saya cuma bantu Novi menyelesaikan masalah donasi. Saya pribadi pun minta maaf sama Bang Densu. Gak nyangka juga Bang, kita udah kayak keluarga gitu. Terus tiba-tiba kayak gini. Donasi Sumpah ya, ini masalah Agus nggak kelar-kelar nih. Udah ganti tahun 2025 loh. Kok makin riweuh, makin panjang masalahnya. Udah gitu Menteri Sosial udah turun tangan, masih nggak selesai masalah ini. Jujur ya, awal-awal gue nggak respect sama Agus doang. Kok makin kesini gue makin nggak respect sama semua orang. Padahal masalahnya udah mulai tenggelam nih, muncullah lagi masalah baru. Terus katanya ini donasi kan mau dialihkan untuk yang lain. Lihat aja deh, nanti pasti ada masalah baru lagi nggak kelar-kelar. Oh iya, buat siapa Tenovi, Bang Densu atau siapapun itu yang masuk dalam permasalahan Agus ini, kurangin komal-komal di TikTok, itu yang bikin makin riweuh. Makin kesini kok makin kelihatan kok jadi gini semua, nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya. Ini semua gara-gara Kemarin Agus. saya membuat sebuah VT mengenai percakapan Densu dan Farhad Abbas yang terbongkar. Nah siangnya, Bang Densu itu kirim DM seperti ini ke saya nih. Si Jumbo rekam itu diketahui Novi Gary, pengacara Brian. Kemarin saya membuat sebuah VT mengenai percakapan Densu dan Farhad Abbas yang terbongkar. Nah siangnya, Bang Densu itu kirim DM seperti ini ke saya nih. Saya nggak tahu ya Bang Densu ini kirim DM hanya ke saya atau juga ke para konten kreator lainnya yang membuat tweet yang sama ya. Tapi saya pribadi bilang Bang Densu ini bagus loh. Kenapa coba? Tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat siapa kita, tapi dia mau gitu mengirimkan DM untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dan ini suatu hal yang bagus yang dilakukan oleh seorang public figure seperti Denny Sumargo, terlepas dia benar atau salah. Ya, tetapi sayangnya yang namanya netizen kalau sudah sekali kecewa pasti akan pulih lagi tuh lama sekali, karena netizen itu cenderung melihat pertama kali apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar ya. Nah setelah Densu ini kirim DM ini ke saya coba pelajari semuanya, saya coba baca nonton lagi VT-VT mengenai percakapan yang terbongkar ini, dan saya juga ngerasa aneh gini. Kalaupun ini terjadi ya benar sesuai dengan percakapan yang ada, toh kenapa sih setelahnya Densu ini malah nyatronin rumahnya Farhad Abbas, dan Farhad Abbas itu malah melaporkan Densu ya. Terlepas dari ini semua loh ya, kenapa seperti itu? Kalau mereka bersatu pasti tidak akan terjadi hal itu
Ya, lalu hal yang kedua juga saya lihat ada juga video mengenai Tenovi itu sedang makan bersama-sama dengan Densu. Ya, setelah percakapan ini terbongkar. Itu artinya Tenovi pun baik-baik saja. Memang kalau saya melihat sekilas wajah Tenovi itu agak beda, agak sedikit diam dan agak sedikit seperti yang sedih ya. Tapi kalau saya lihat lagi gerak-geriknya secara psikologi saya bilang Tenovi ini lebih ke kecewanya itu kenapa percakapan ini harus terbongkar. Bukan karena dia merasa dijelekan oleh Bang Densu. Itu yang menurut saya loh ya. Dan mari netizen, saya pribadi ya, kita tidak usah memikirkan soal Densu lah. Terserah dia mau muka dua atau apapun juga. Toh nanti kan ada yang balasnya yang di atas, bener nggak? Ya kan? Yang pasti, yang patut kita salahkan tetap adalah Agus ya. Dan kesalahan pertama itu ada di Wawa. Intinya itu ya. Kalau Wawa tidak menggunakan dana donasi untuk membayar rumahnya, apapun alasan si Wawa itu transfer atau apapun ya, tetap si Wawa yang mengizinkan anaknya untuk membayarkan rumahnya toh, ya kan, dan menyalahkan terus anaknya yang terima aja gitu ya, tetap salah di dia dan tidak melarang Agus. Itulah akar mula dari permasalahan yang ada ya. Jadi netizen jangan mau digiring kita dialihkan ke permasalahan Densu ini. Sekedar percakapan seperti itu memang mungkin bagi kita netizen yang sangat menjunjung tinggi Novi gitu ya, Tenovi gitu ya, menganggap Tenovi itu Dewi, mungkin merasa sakit hati ya Bang Densu ternyata di belakangnya itu dengan Farhad Abbas membicarakan seperti itu ya. Kita tidak tahu juga Bang Densu ini ada maksud apa seperti itu, apa benar dia juga berusaha memancing Farhad Abbas atau apa, dan anggaplah itu benar ya. Kalaupun itu anggap benar, kok kenapa ya sekarang kok belum beres-beres juga permasalahannya ya. Dan sudahlah, kita tidak usah pusingin soal Densu, nanti ini semakin panjang loh masalahnya loh, nanti nggak, lebih baik kita kembalikan lagi ke masalah si Agus ya. Mereka keluarga si Agus sedang terima karmanya loh, karena dalam VT saya sebelumnya saya bilang apa, itu donasi bisa diterima dari dua sumber loh, dari Allah ataupun dari setan ya. Yang dari Allah itu yang orang-orang pertama kali berikan yang terkumpul 1,4 sampai 1,5 M yang sudah dikembalikan kepada Tenovi ya. Dan yang dari setan itu yang berasal dari para donatur yang setelah dananya ini dikembalikan ke Tenovi. Bukan berarti saya menuduh para donatur yang memberikan kepada Agus itu setelah kejadian ini semua adalah setan, bukan. Tapi donatur yang memberikan donasi dengan tujuannya untuk mentertawakan pihak lawan, untuk menunjukkan kita juga bisa, itu adalah yang berasal dari setan ya. Karena dia memberikan donasi itu bukan karena keikhlasan hati, tapi ada maksud tersendiri. Dan ternyata terbukti kan, mata si Agus pun sekarang malah tertutup rapat. Berarti donasi yang diberikan itu tidak barokah, benar nggak? Malah semakin mencelakakan si Agus ya. Jadi para netizen, mari kita jangan mau digiring oleh terbongkarnya percakapan seperti ini. Mungkin ini juga akal-akalan Farhad Abbas lah atau apalah, karena Farhad Abbas juga setelah diwawancarai, setelah ketemu dengan wartawan, dipertanyakan soal percakapan terbongkar, dia sendiri kan bilangnya menuduh pihak lain yang menyebarkannya. Padahal kalau dia nggak ngerekam sih nggak mungkin gitu sampai tersebar seperti ini gitu ya. Mungkin ini pancingan dari Farhad Abbas juga, benar nggak ya. Jadi jangan mau digiring untuk melebar lagi masalah, lebih baik kita kembali lagi ke masalah si Agus aja ya. Bahkan saya pribadi juga udah nggak mau sih kembali ke masalah si Agus. Kenapa coba? Capain diri nggak beres-beres dan gemes gitu. Udah salah, nggak mau ngaku salah, apalagi si Wawanya tetap berkeras hati gitu ya. Malah terus minta donasi, kan nggak lucu ya. Kayak gitu caranya, sama aja mendidik orang-orang nggak bener ya. Yang enak tuh bukan hanya Agus, tapi keluarganya juga ikutan enak dong kecipratan ya. Saya pikir para donatur yang masih memberikan donasi ke dia itu, saya pikir nggak punya otak juga gitu, sama aja mendidik tidak benar itu, atau memiliki tujuan yang lain untuk mentertawakan pihak lawan ya. Dari saya sementara seperti itu dulu. Saya mohon kepada para netizen, kita jangan mau digiring ke opini-opini lain, ke permasalahan-permasalahan lain, tetap fokus kita kepada si Agus aja ya. Dan saya juga minta kasus Agus ini segera terselesaikan ya, karena itu membuat dosa ke kitanya juga, menghujat lah apalah kayak gitu. Nggak lucu pisan soal si Agus ini ya. Kita cukup mengetahui si Agus ini adalah orang atau diri dan orang atau malu, saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih. Benar-benar ya, si Sugus ini guys, aduh, bikin geram seluruh Indonesia ya. Dan ini sudah 2025 ya, masih belum kelar juga, padahal Kemenkos sudah turun tangan ya, tapi tetap saja nggak ada ujungnya dan masih saja mendebatkan uang donasi itu ya guys ya. Aduh, Gus, emang lo ya
benar-benar ampun, bikin gak hanya bikin keren Aji tapi seluruh netizen Indonesia guys ya. Dan menurut pendapat kalian gimana, tulis kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.